Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Putu Paramita Primadevi Pramana, NIM 19026111063. Saya merupakan dokter muda yang sedang menjalani stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, periode 1 Juni hingga 14 Juni 2020. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen perioperatif, postoperatif. Saya mulai dulu dengan definisi dari manajemen perioperatif, di mana manajemen perioperatif merupakan perawatan pasien yang dimulai dari persiapan operasi sampai pasien pulih dengan sepenuhnya, di luar tindakan operasi. Tujuan manajemen perioperatif adalah perawatan sebelum, saat, dan setelah operasi untuk mencapai kondisi pasien yang ideal untuk menjalani operasi. Perlu diingat bahwa kondisi pasien yang ideal tidak selalu harus dalam kondisi yang normal. Manajemen perioperatif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, preoperatif, yang kedua, duranti operatif atau intraoperatif, yang ketiga adalah postoperatif. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai postoperatif. Postoperatif merupakan periode pulih sadar setelah pasien meninggalkan meja operasi dan berada pada ruang pemulihan. Durasi dari postoperatif berbeda-beda setiap orang, tergantung kondisi dari pasien, tipe operasi, dan teknik operasi yang digunakan. Tujuan dari pemantauan postoperatif adalah mencegah terjadinya komplikasi dan mengembalikan pasien dalam kondisi yang baik. Tanggung jawab ahli anestesi berlanjut sampai tanda-tanda vital normal telah ditetapkan dan kondisi pasien tampak stabil. Post Anesthesia Care Unit atau PACU akan saya jelaskan mulai dari pengertian, staf, peralatan, alur perawatan, rekomendasi pemantauan, masalah yang sering ditemukan, skor pemulihan, dan pemindahan pasien dari PACU. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian PACU. PACU atau Post Anesthesia Care Unit atau unit perawatan pasca anestesi dirancang untuk perawatan pasien yang baru pulih dari efek fisiologis akut, dari anestesi, dan pembedahan. PACU juga disebut dengan ruang pemulihan atau recovery room. Dilakukan oleh tim atau tenaga profesional terlatih pada suatu area dengan kondisi dan kelengkapan khusus. PACU merupakan ruangan yang didesain khusus, dekat dengan ruangan operasi, akses mudah dengan radiologi, bank darah, dan laboratorium klinis. Monitoring apakah efek anestesi masih atau tidak. Tersedia perlengkapan emergensi dan dilakukan oleh personel terlatih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai staf PACU. Staf PACU harus mampu melakukan penilaian vital sign dan status general pasien. Harus mampu memulai penanganan pasien sesuai perkembangannya. Berkompetensi dalam basic life support, paling tidak terdapat satu staf bersertifikat ALS. Penilaian keseimbangan cairan dan manajemen pemberian cairan intravena. Mampu memberikan obat-obatan intravena yang diperlukan, mampu memberikan analgesia, antiemetik, dan obat lainnya sesuai dengan protap setempat, dan dapat memulai pemeriksaan awal yang diperlukan, juga sesuai dengan protap setempat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peralatan PACU. Pada ruang PACU harus berisi atau terdapat yang pertama adalah suplai oksigen, oksigen masker wajah, dengan berbagai ukuran, stetoskop, resusitasi bag atau ambu dan map lesson,
Anestesi face mask, oral dan nasal airways, suction, jarum syringal pad, alat pengecek AGD, pulse oximeter, tekanan darah non-invasif, EKG, nerve stimulator, termometer, dan kapnograf harus dapat disediakan dengan cepat bila diperlukan. Idealnya, harus terdapat kesesuaian peralatan antara kamar operasi, ruang pulih, dan ruang perawatan. Selanjutnya, alur perawatan pasien PACU dibagi menjadi 3, yaitu masuk PACU, pantau, amati, dan tindakan, dan yang ketiga adalah keluar PACU atau discharge. Pada masuk PACU atau admission, pasang oksigen dan monitor, dan membuat laporan operasi, yaitu kejadian selama operasi. Selanjutnya, pantau, amati, dan tindakan dengan menjaga stabilitas kardiovaskular, menjaga stabilitas respirasi, dan kontrol nyeri. Selanjutnya ialah keluar PACU atau discharge. Rekomendasi pemantauan di PACU dibagi menjadi 2, yaitu pemantauan rutin dan pemantauan opsional. Pemantauan rutin yaitu terdiri dari respirasi, kardiovaskular, neuromuskular, status mental, nyeri, dan mual muntah. Sementara pemantauan opsional terdiri dari elektrokardiogram, blokade neuromuskular, yaitu nerve stimulator, suhu, pantau urin dengan urin output, dan drain dan perdarahan. Selanjutnya adalah masalah yang sering ditemukan. Yang pertama adalah airway obstruction, hipoksemia, hipoventilasi, hipotensi, hipertensi, cardiac dysrhythmia, hipotermia, bleeding, agitasi, delay recovery, PONV atau post-operative nausea vomiting, pain, dan oligouria. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai skor pemulihan pasca anestesi. Nilai terlebih dahulu untuk tentukan apakah pasien sudah dapat dipindahkan ke ruangan atau masih perlu diobservasi di ruang recovery room atau high care unit. Terdapat 3 kelompok yang dinilai pada skor pemulihan pasca anestesi ini. Yang pertama adalah Aldred score untuk dewasa, yang kedua Stewart score untuk anak-anak, dan Bromek score untuk spinal anestesi. Pada Aldred score untuk dewasa, yang dinilai adalah warna, pernapasan, sirkulasi, kesadaran, dan aktivitas. Yang pertama adalah nilai warna. Jika merah muda mendapatkan skor 2, jika pucat mendapatkan skor 1, dan cyanosis mendapatkan skor 0. Lanjut dalam pernafasan, jika dapat bernafas dengan dalam dan batuk, mendapatkan skor 2. Jika dangkal, namun pertukaran udaranya adekuat, mendapatkan skor 1. Dan jika apnu atau terdapat obstruksi nafas, mendapatkan skor 0. Yang ketiga adalah menilai dari sirkulasi. Nilai sirkulasi ini dinilai dari tekanan darah. Jika tekanan darah kurang dari 20% dari nilai normal, mendapatkan skor 2. Jika tekanan darah 20 hingga 50% dari nilai normal, mendapatkan skor 1. Jika tekanan darah lebih dari 50% dari nilai normal, mendapatkan skor 0. Yang keempat, menilai kesadaran. Jika pasien sadar, siaga, dan orientasinya baik, mendapatkan skor 2. Jika pasien bangun, namun cepat kembali tertidur,
mendapatkan skor 1, dan jika pasien tidak berespon, mendapatkan skor 0. Yang kelima adalah menilai aktivitas. Seluruh ekstremitas dapat digerakkan mendapatkan skor 2. Jika dua ekstremitas dapat digerakkan mendapatkan skor 1, dan jika tidak bergerak mendapatkan skor 0. Dari 5 nilai yang kita dapatkan tadi dijumlahkan, dan jika jumlahnya lebih dari 8, penderita dapat dipindahkan ke ruangan. Selanjutnya adalah Stewart Score untuk anak-anak. Yang dinilai ada 3 kelompok, yaitu pergerakan, pernafasan, dan kesadaran. Yang pertama adalah pergerakan. Jika gerak bertujuan, mendapatkan skor 2. Jika gerak tidak bertujuan, mendapatkan skor 1. Dan jika tidak bergerak, mendapatkan skor 0. Pada pernafasan, jika pasien batuk dan menangis, mendapatkan skor 2. Jika pertahanan jalan nafas, jika dapat mempertahankan jalan nafas, mendapatkan skor 1, dan jika pasien perlu bantuan, mendapatkan skor 0. Yang ketiga adalah kesadaran. Jika pasien menangis, mendapatkan skor 2. Jika pasien bereaksi terhadap rangsangan, mendapatkan skor 1, dan jika tidak bereaksi, mendapatkan skor 0. Dari 3 kelompok yang dinilai, dijumlahkan, dan jika jumlah lebih dari 5, penderita dapat dipindahkan ke ruangan. Yang ketiga adalah Bromage score untuk spinal anestesi. Yang dilihat adalah yang pertama, gerakan penuh dari tungkai mendapatkan skor 0, tidak mampu ekstensi tungkai mendapatkan skor 1, tidak mampu fleksi lutut mendapatkan skor 2, dan tidak mampu fleksi pergelangan kaki mendapatkan skor 3. Jika Bromage skor 2 dapat dipindah ke ruangan. Selanjutnya adalah PADSS. Jadi, pada PADSS ini, yang pertama kriterianya adalah tanda vital. Jika 20% dari baseline perioperatif mendapatkan skor 2, jika 20% sampai 40% dari baseline perioperatif mendapatkan skor 1, jika lebih dari 40% dari baseline perioperatif mendapatkan skor 0. Yang kedua, kita nilai dari tingkat aktivitas. Jika sadar penuh, tidak pusing, keadaan yang sama pada saat preoperatif mendapatkan skor 2. Jika pasien membutuhkan bantuan, mendapatkan skor 1, dan jika pasien tidak dapat berjalan, mendapatkan skor 0. Yang ketiga adalah dari mual dan muntah. Jika mual dan muntah minimal dan dapat diatasi dengan pemberian obat oral, mendapatkan skor 2. Jika mual dan muntah sedang dan dapat diatasi dengan pemberian obat parenteral, mendapatkan skor 1. Dan jika mual dan muntah berkelanjutan setelah pemberian obat yang berulang, mendapatkan skor 0. Selanjutnya dari nyeri. Dari nyeri ini, kita lihat apakah nyeri minimal atau tidak ada, dapat diterima oleh pasien, dan teratasi dengan pemberian obat peroral. Jika iya, mendapatkan skor 2, dan jika tidak, mendapatkan skor 1. Selanjutnya adalah perdarahan operasi. Jika perdarahan operasi minimal dan tidak membutuhkan penggantian verben, mendapatkan skor 2. Jika sedang dan membutuhkan sampai 2 kali penggantian verben, mendapatkan skor 1. Dan berat, jika 3 atau lebih pergantian verben, mendapatkan skor 0. PADSS ini digunakan untuk pasien outpatient atau one day care. Dari kriteria yang saya sebutkan tadi, dijumlahkan, dan jika mendapatkan skor lebih atau sama dengan 9, dinyatakan boleh keluar dari PACU atau pulang. Pasien pulang dengan diantar oleh orang dewasa yang dapat mengawasinya selama 24 jam. Yang terakhir adalah pemindahan pasien dari PACU. Syarat dari pemindahan pasien dari PACU atau pasien boleh keluar dari PACU
Yang pertama adalah pasien sadar penuh. Yang kedua, status respirasi dan oksigenasinya memuaskan. Yang ketiga, sistem kardiovaskulernya stabil. Yang keempat, nadi dan tekanan darah mendekati nilai preoperasi. Yang kelima, perfusi perifer adekuat. Yang keenam, nyeri dan mual terkontrol. Yang ketujuh, suhu tubuhnya normal. Dan yang kedelapan, meresepkan oksigen dan terapi intravena. Sekian penjelasan mengenai manajemen perioperatif, postoperatif dari saya. Terima kasih atas waktunya.